Halo organizer, berjumpa lagi di acara Event Talks kali ini sama Bung Heru. Kayak radio ya. Doi adalah seorang yang paling penting di sebuah perusahaan event organizer. Sebelum gua ngobrol, kita bumper dulu. Oke, balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan banyak membahas seputar dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, brother, kita di sini udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, susah sekali diundang. Lu kenapa sih susah banget diundang di studio gue? Susah? Enggak susah. Enggak, tapi lu beberapa kali gue undang gak pernah datang. Bukan susah, cuman nggak match saja waktunya. Berak. Oke, gue di sini udah sama brother gue Heru. Kesempatan pertama gue akan kasih tahu, gue akan mempersilakan Doi buat memperkenalkan dirinya dan dia sebagai apa ya terserah. Oh gitu. Silakan brother. Oke. Apa ya? Gue memperkenalkan diri sebagai apa ya? Nama lu dulu dong. Nama ya. Nama Heru. Heru biasa dikenal Heru doang. Heru Bangke. Heru Hartanto, gue kerja di event organizer juga, di salah satu event organizer di Jakarta. Posisi gue terakhir yang saat ini gue kerjakan seorang account eksekutif atau biasa dibilang AE. Udah sih itu aja paling. Lu udah berapa lama jadi AE? Gua jadi AE itu sudah berapa tahun ya? Mungkin 3 atau 4 tahun lah ya. Soalnya gue pindah-pindah sih. Tapi pindah-pindah juga tetap part kerjaannya tetap sama. Sebagai AE? Sebagai AE. Serius lu? Iya. Lu kan emang gua kenalnya gua kenal lu sebagai lu kerja di beberapa tempat kan. Dan itu lu beberapa tempat lu pindah-pindah lu nggak pernah ganti posisi? Enggak, gue nggak pernah ganti posisi, gue tetap di situ karena menurut gue ya gue cuma bisanya di situ. Pengen sih nyoba di posisi yang lain. Gue pikir lu konsisten, ternyata nggak bisa. Enggak, karena di AE itu memang masing-masing event organizer itu beda-beda sih sebenarnya memposisi part job AE itu di event organizer ada yang beda, ada yang sama gitu ya. Pada intinya sebenarnya main jobnya sih sama gitu. Cuman ada treatmentnya aja beda-beda. Oke. Treatment AE setiap kantor kan pasti akan beda-beda. Ya. Karena gue sendiri bisa gue bilang sebagai AE. Gue masih menjabat sebagai AE karena di lapangan kan kadang-kadang orang tuh masih senang berkomunikasi langsung dengan pemutus gitu ya. Betul. Nah, lu menjalani profesi ini, lu sendiri punya definisi nggak sebenarnya AE? Kita bicara AE di event organizer ya. AE di event organizer itu sebenarnya main jobnya dia apa? Main jobnya dia sebenarnya adalah jembatan. Berarti jembatan baru. Jembatan Suramadu. Lo tau kan? Surabaya Madura. Ya, jadi dia sebenarnya adalah jembatan antara klien dengan sebuah agensi atau event organizer. Oke. Dimana kalau memposisikannya sebagai orang dalam ya dia akan menjembatani antara klien dan internal tim, ya kan. Tapi kalau dia sebagai orang luar dia akan menjembatani antara tim yang di dalam dan klien gitu. Bedanya apa Pak? Gak beda ya? Gak ada beda aja. Intinya sama aja sebenarnya. Kita berfaedah gak sih? Gue salah manggil AE.
Kagak ada edukasi. Tapi itulah orang AE itu harus pinter. Iya. Harus pinter berkata-kata ya. Tapi perkataan saya tadi bodoh. Nah, Gak bermakna. tapi maksud gue gini, Ru. Sometimes AE itu posisinya sebenarnya dia punya kewajiban untuk dapetin job juga dong. Oh iya, benar. Karena maksud gue adalah yang namanya account eksekutif di IO itu kan sebagai marketing juga. Iya. Nah, kalau menurut gue memang agak beda AE di event dengan AE di agency atau di tempat lain, terutama yang bukan di bidang ini ya. Karena dia selain harus mendapatkan pekerjaan, dia harus menjembatani juga. Iya. Jadi kadang-kadang AE itu pada akhirnya concern dengan klien-kliennya sebelumnya, sampai akhirnya yang harusnya dia coba cari klien baru malah nggak dapet. Dia concern di klien-klien yang sebelumnya. Menurut lu setuju nggak dengan AE yang nggak harus nyari kerjaan lain atau dapetin project baru, tapi dia cukup maintains klien-klien yang lama? Nah itu balik lagi sebenarnya treatmentnya AE itu di tempat-tempat itu tempat agency atau event organizer itu kan beda-beda Oke. gitu kan. Nah kayak sebenarnya di tempat gue gitu kan ya memang tidak, ya sebetulnya tidak dipermasalahkan juga gitu loh kalau memang existing dari klien yang sudah ada kita maintain supaya kita dapat yang lain Project lagi. gitu Oke. kan. Nah cuman ada juga ya kalau memang si AE ini channelnya banyak gitu kan, linknya banyak, dia bisa dapetin klien-klien baru untuk kantornya dia gitu kan, ya itu juga nggak masalah gitu kan. Gitu. Cuman kebanyakan gini sih sebenarnya. Kalau kayak gua secara pribadi, gua itu lebih banyak sebenarnya dulu ya di kantor yang sebelumnya. Ini kan sekarang kan kantor gua baru nih. Oke, kantor lu di mana sekarang? Kantor gue sekarang ada di namanya Araya Group. Araya Group. Nah, jadi di Araya Group itu ada 2 company di dalamnya. Oh gitu. Jadi ada .62, ada Arte Kreatif. Oh. Nah, dua-duanya ini bergerak di bidang yang beda-beda. Oke. Gitu. Nah, kalau yang untuk kayak di event organizer-nya sebenarnya bergeraknya di .62-nya. Gitu. Nah, intinya sebetulnya balik lagi ke topik yang tadi masalah untuk dapetin klien atau bagaimana. Intinya sebenarnya seorang AE itu ya bagaimana juga selain tadi sebagai jembatan, dia juga memang dibebankan untuk mencari klien-klien yang Baru. supaya kantor tuh ya achieve lah ya, achieve target gitu kan. Karena kan tugasnya tadi balik lagi ya. Fokus utamanya dia sebenarnya adalah Nyari project. Either itu project yang redundant sebelumnya berulang atau project yang lagi atau project yang baru. Iya, betul. Gitu ya. Gitu. Lu menikmati nih jadi AE. Anjir 4 tahun dengan posisi yang sama gitu. Menikmati secara terpaksa. Karena itu susah. Tapi lu project manager pernah jadi Project manager gini. Dibilang karena agak rancu tuh. Iya. Karena gini Pak, balik lagi ke treatment si vendor atau bukan ke vendor. IO. Treatment ke IO-nya tuh seperti apa? IO agensinya. Kalau di kantor gue yang sekarang gini, ya kan, gue seorang AE yang dimana tugasnya adalah mencari klien, ya kan, mencari klien atau mencari kerjaan, ya kan, untuk kantor. Nah, once ketika gue udah dapat pekerjaan tersebut, gue udah deal semua segala macam gitu kan, konsep juga semua sudah oke, gitu kan. Klien sudah suka dan sudah approve lah pokoknya semuanya kan, budget juga udah masuk, ya udah gue akan menyerahkan ke seorang project manager. Nah, di mana tugas seorang project manager itu nantinya akan menghandle semua dari seluruh kegiatan event tersebut gitulah, atau dari project A sampai tersebut, Z lah dari gitu. A sampai Z, bahkan sampai tektokan ke klien itu pun nanti dia approval design, approval talent atau apapun gitu kan kaitan dengan event tersebut gitu kan, itu ada di partnya dia. Ketika part gua atau seorang AE adalah nantinya ikut berkecimpung lagi pada saat ada quote-quote atau tambahan-tambahan project dari yang apa yang sudah didealkan sebelumnya gitu. Jadi serius lu? Iya. Kok gitu? Kalau di tempat gue sekarang kayak gitu. Jadi ada additional tambahan gitu yang di luar dari yang apa yang sebelumnya sudah disepakati gitu kan. Nah, maka dari situ barulah peran si AE tadi akan dikontak dan dihubungi lagi untuk dibikinkan suatu
quotation baru atau agreement baru gitu kan, di luar dari yang sebelumnya. Oke. Sebenarnya pada dasarnya nggak ada guideline. Baik dari IO ini, IO yang lain, kita nggak punya guideline template atau apa ya yang mandatory gitu loh. Karena semua penerapan AE, project manager itu semua tergantung kebutuhan dari IO-nya masing-masing. Iya. Jadi cuman agak menarik juga kalau gue dengar penjelasan dari lo, karena menurut gue ya AE itu, ini kalau pandangan gue nih, AE itu dia yang menjembatani klien sama tim. Jadi mau dia, dan itu harus sampai selesai. Iya. Jadi nggak ada project manager itu sebenarnya dia hanya mengawal tim internal. Kalau berkaitan dengan approval, perubahan, penambahan, itu sebenarnya AE yang menjadi jembatannya gitu loh. Harusnya gitu. Iya, betul. Nah, kan balik lagi kan. Iya. Treatment si IO atau isinya kan. Nah, beda lagi kalau gue di IO sebelumnya. Oh gitu. Nah, kalau di IO Oke. sebelumnya dari A sampai Z ya kan, itu semua gue yang akan ngurus. Oh gitu. Gitu. Walaupun sebetulnya bukan secara harafiah gue semuanya ya, tapi gue juga akan dibantu oleh tim produksi. Yang kaitannya dengan masalah produksi, teknikal itu akan dibantu oleh anak-anak produksi gitu kan. Tapi kalau secara project manajernya gitu kan, atau project leadernya lah istilahnya gitu kan. Nah, itu di partnya AE. Oh, gitu. Iya berarti digabung antara project leader sama AE itu digabung. Kalau di Mahesa beda sih. Kalau di Mahesa itu AE nih yang dapat kerjaan. Habis itu dia yang ngawal nih. Ketika kerjaan udah dapat, itu dikasih ke project manager. AE-nya gue, project manajernya gue. Sama aja, coba satu orang juga. Ya itu dia. Masalahnya artinya kan nggak ada guideline yang pasti gitu loh. Karena kalau misalkan kalau kita bicara bisnis ya, otomatis nambah orang, nambah jabatan, nambah cost. Sedangkan kadang-kadang kalau dari klien kan minta budgetnya di press. Iya. Sering diminta press sama sering klien. sekali. Bapak jangan sedih. Saya setiap kali seperti itu. Nah, cuman balik lagi nih. Apa? Ada lagi perbedaannya antara kantor gue sama kantor lama gue sama kantor yang sekarang. Kalau kantor gue yang lama, untuk quotation tuh gue nggak pernah pegang, Pak. Maksudnya bukan nggak pernah pegang. Maksudnya gue tidak pernah membuat quotation. Oke. Jadi di quotation itu akan dibikin sama production gue. Nah, jadi beda lagi kan treatmentnya kan. Nah, kalau yang sekarang, kantor yang sekarang, quotation tuh dipegang oleh tim AE atau gue gitu. Nah, quotation dipegang gue, tapi costingnya dipegang sama tim produksi gue. Gitu. Jadi gue yang ibaratnya ngolah angka tersebut lah. Karena menurut kantor gue, AE lah, seorang AE lah yang bisa, yang namanya tahu berapa sih budgetnya klien. Berapa sih target achievement yang harus dicapai. Itu ada di tanggung jawab seorang AE sih. Gitu, makanya treatmentnya beda lagi. Nah, kalau mungkin di kantor gue yang lama, treatmentnya lebih ke arah ya antara AE dan produksi itu adalah satu tim, jadi beban itu ditanggung sama-sama. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Itu sebenarnya sama. Kalau gue sampai nge-hire AE. Kalau gue udah sampai nge-hire AE, AE itu benar-benar pure jembatan gue doang. Jadi dia tuh kalau seandainya memang diminta budget, itu gue yang bikin akhirnya tuh. Tapi setelah gue bikin, gue kasih ke AE gue, dia tuh yang jembatanin tuh. Kalau seandainya nanti ditawar atau apa, dia yang informasin ke gue kasih bottomnya berapa. Tetap dia bener-bener cuma jalur komunikasi doang tuh. AE bener-bener cuma antara internal sama klien aja. Jadi memang setiap itu treatmentnya beda deh. Kalau lu sendiri selama jadi AE nih, apa yang paling sulit ketika lu jadi seorang AE? Apa ya? Karena kalau misalkan di breakdown nih, kalau misalkan di breakdown sebenarnya kan AE itu dia nyari project. Kalaupun seandainya dapat project, habis itu sometimes dia yang bikin konsep juga. Karena ikut brainstorming lah. Terus dia ikut presentasi, ngawal klien. Post pro-nya atau post event-nya dia bikin report plus dia harus maintain
Part Jadi mana banyak yang ya? iya. Banyak banget ya. Jadi bisa Anjir. dibilang AE itu sebenarnya part yang paling ya bukan memojokkan dari part yang lain ya. Yang lain penting Yang juga, lain penting juga. Dan banyak juga job desk Iya, Cuman, betul. ya itulah AE. A sampai Z tuh dia dia yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan itu gitu kan. Nah, kalau ditanya sebenarnya part yang paling sulit ya dari seorang AE itu adalah komunikasi. Komunikasi? Ya. Oh, iya juga sih. Komunikasi itu yang paling sulit. Iya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan suatu bahasa ya, maksudnya gini, komunikasi itu kan butuh bahasa ya, bahasa bana yang bisa diolah yang menjadi baik dan gampang dicerna oleh klien ataupun dengan internal gitu kan, karena kan bahasa klien mungkin berbeda gitu kan, bahasa internal secara teknis mungkin kan, nah bagaimana itu menyatukannya supaya dia bisa dicerna gitu kan, nah itulah yang menurut gue paling sulit. Apalagi kalau bahasanya bahasa luar. Contohnya? Ya, contohnya bahasa dari ya mungkin bukan bahasa Indonesia ya kan? Apa tuh bahasa Inggris, mungkin bahasa Cina, mungkin India ya kan? Ya itu kan mungkin bisa aja terjadi kan dengan seorang AE. Apapun yang dihadapi oleh seorang AE ya pastinya yang berhubungan dengan klien. Iya, kan? betul. Klien itu macam-macam kan? Iya. Ada yang klien dari expat ya kan? Lu pernah dapat lu? Klien expat? Pernah. Saya pernah menghandle klien expat. Tapi bukan saya yang handle. Bangke. Saya pakai freelance. Kenapa? Soalnya gue juga pernah. Saya cari project manager yang bisa bahasa visual. Kambing. Jadi lu khusus datengin penerjemah doang gue. Jadi khusus gue jadikan dia sebagai gue hire sebagai project manager ya. Jadi klien gue nanti akan komunikasi dengan ya kan. Silakan tektokan sama dia, kalau lo butuh apa-apa lu hubungin gue. Gitu. AM tuh emang kampret kerjanya ngeles doang. Tapi gue pernah ngalamin itu, Ru. Gue pernah klien gue corporate. Dia mau ngadain acara di Bali. Nah, di hotel itu yang punya istilahnya project yang marketingnya dia lah ya. Yeah. Itu kan biasanya dedicate tuh. Nah, dia ini orang China, Bro. Oke. Orang Tiongkok. Jadi bahasa Inggris? Nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oke. Jadi dia kalau seandainya lu mau komunikasi, akhirnya kan gue juga harus komunikasi dong sama orang hotelnya. Betul. Pakai bahasa Inggris gue. Dan itu gue tahu ketika gue udah nyampe di Bali. Maksudnya pokoknya nanti kalau udah nyampe sana ketemu sama Pak Charles ya. Oh ya oke, gampang lah. Pas gue ketemu katanya Mr. Charles. Gila. Lo kalau misalkan jadi pernah nggak lu salah satu komunikasi itu pasti yang tersulit selain dengan klien adalah dengan tim produksi, bener gak? Benar, itu juga wah, kalau dengan tim produksi ya itu benar-benar banyak drama sih. Iya, sama. Banyak dramanya ya. Iya, banyak banget dramanya. Dramanya tuh apa ya? Ya mulai dari apa yang kita rasa bisa, tapi menurut tim produksi kita nggak bisa. Ya. Itu selalu ya. Nah itu selalu lah. Ya kan, itu banyak dalam hal kayak timeline, terus mungkin kayak bahan gitu kan, material bisa nih, ya kan. Ataunya kata anak produksi nggak bisa kalau pakai bahan ini tuh begini gitu kan. Nah itulah, jadi dramanya sih banyakan di situ. Selain itu sih sebenarnya dramanya ya bisa jadi karena ada rasa apa ya istilahnya ya, karena ini aja sih sebenarnya apa ya istilahnya ya, mungkin karena kita udah sering komunikasi sama dia gitu kan, jadi ada istilahnya mungkin ya kalau kita lagi pakai bahasa yang kesel atau gimana, terus kita jadi kayak keluar gitu bahasa kasar gitu kan, terus kita jadi baper misalkan kayak gitu. Amplas gitu. Kasar dong. Anjay. Nah, karena itu juga gitu. itu pasti karena kita kan berhubungannya sama klien. Iya.
orang produksi berhubungannya sama kita. Jadi kadang-kadang kalau seandainya ada sesuatu yang kita butuhkan dan kita udah iyain gitu ya sama klien, mau nggak mau tim produksi kan harus support. Betul. Tapi masalahnya gini, kalau seandainya hal itu kita harus mitigasi terlebih dahulu, berarti salah satu spesifikasi orang AE harus ngerti teknis juga dong. Iya dong. Istilahnya AE itu bukan cuman hanya sebagai jembatannya klien dan dia nggak ngerti internal ya. Ya, betul. Dia harus tahu juga secara struktur, secara generalnya seperti apa sistemnya, aplikasinya bagaimana gitu. Dia harus paham juga. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar cuman ya udah klien mau ngomong A, terus lu harus nyampain ke tim internal lu harus A juga. Bagaimanapun caranya harus A, ya nggak bisa. Itu bisa dibunuh lu bareng-bareng sama anak produksi, sama anak desain semua lah. Gitu. Nah, jadi harus tahu juga dari segi plannya A itu kayak gimana gitu loh. Menuju ke A itu prosesnya seperti apa. Nah, itu yang kita harus tahu dan itu kita harus tidak telan secara mentah-mentah apa yang diminta oleh klien. Ya kan, diminta klien A, ya kita harus telan A juga gitu. Enggak. Jadi kita harus tahu dulu prosesnya gimana, timeline-nya seperti apa, bisa apa enggak. Nah, kalau memang menurut kita komunikasi dulu dengan internal gitu kan. Gimana nih kalau plan A ini bisa nggak kita jalankan gitu. Kalau memang dari internal dan kesepakatan internal itu oke, A nggak bisa dijalankan, ya kita mau nggak mau harus ngomong ke klien. Nggak bisa kita jalankan. Ada tapi solusi lain, plan B seperti ini gitu kan. Tapi lu artinya tetap harus bisa ngasih solusi. Oh iya dong, harus tetap bisa ngasih plan B-nya apa gitu. Jangan sampai kita ngomong A doang nggak bisa, ya udah kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya harus dengan tim yang kuat, tim yang solid, sehingga bisa ketika kita ngomong tidak bisa, ya harus ada backup plan yang lain yang bisa untuk kita ngomong ke klien. Apa sih ngomongnya? Lu tahu nggak? Dari tadi kalau lu dengerin tata bahasa yang diomongin sama Heru itu tertata rapi. Enggak juga. Tapi cuma depan kamera dong, sama depan klien. Aslinya mah kacau banget nih bahasa orang ini, sumpah dah. Itu hebatnya Heru ya. Enggak. Gue enggak hebat, men. Enggak. Gua digigit sama dinosaurus lo. Lu kalau ngomong sama gue tuh bahasanya tuh gini. Men, gue tuh selalu ya. Jadi gini. Gue orang yang menurut gue sendiri ya. Mungkin karena gini. Gue pernah berpartner dengan tim yang dimana tim partner gue ini adalah orang yang selalu mengkoreksi gue. Oke. Sehingga gue jadi sebenarnya sulit mengatakan. Gue bukan sulit sih sebenarnya. Gue sendiri yang gue ngerasa bahwa gue bukan orang yang selalu perfect gitu loh. Karena bukan perfect sih sebenarnya, anjir. Apa ya bahasanya ya? Gue bukan selalu orang yang bisa dibilang bahasa gue bagus, bahasa gue dapat di tata rapi, gak? Karena menurut orang yang partneran sama gue tuh kan orang yang lebih berpengalaman gitu kan. Orang ini tuh selalu bilang ke gue bahwa ya udah gitu loh, bahasa lu tuh masih banyak yang perlu dikoreksi, masih perlu harus yang dirapihin, masih perlu harus banyak yang lu kalau ngomong tuh harus dipikir dulu gitu loh. Jadi menurut gue karena gue lama berpartner dengan dia, jadi kayak lama-lama tuh gue kayak ngerasa terinfluence. Bukan terinfluence, tapi gue ngerasa bahwa lu tuh masih ada lagi yang orang lebih tinggi daripada lu gitu. Lu jangan sombong dulu. Gitu. Lu nggak bisa sombong gitu loh. Orang sombong mati gosong. Nggak ada. Di atas lu pasti ada yang lebih baik. Yes, gitu. Jadi itu yang bikin gue selalu lagi. Sangat tertata rapi. Orang AE sudah dididik untuk berpresentasi dengan jangan siapa lu. Presentasi gue juga masih berantakan, Pak. Presentasi gue masih berantakan. Presentasi gue masih banyak yang kurang. Gue masih kadang-kadang grogi di depan orang. Ini depan kamera aja gue masih grogi. Tangan gue dingin. Aman AC di atas dingin banget anjing. Lo kan vendor virtual, coy. Sering kali ngurusin kamera. Sekarang depan kamera gemeteran. Santai aja gitu. Apapun kondisinya ketika kita ngomong itu pasti awal-awal tuh pasti akan ada grogi. Dingin, kan? Betul. Tapi mungkin lama-kelamaan akan hilang sendiri. Nah, satu lagi. Gue percaya ya bahwa AE itu harus punya bumbu. Bumbu apa nih? Bumbu masakan. Yoi. Lu harus punya bumbu-bumbu angin segar. Istilahnya gini, lu harus pinter ngecap. Iya. Lu sering pakai nggak ilmu ngecap? Pinter ngeles sih sebenarnya. Iya. Tapi iya juga sih. Pinter ngecap, pinter
apa ya, ngalihin perhatian, ngalihin pembahasan Oke, gitu, oke. gimana pinter ambil hati. Oh, iya. Itu tuh harus itu harus punya kayak gitu tuh. Kalau tapi lu pernah nggak satu hari gitu atau satu momen lu bener-bener truly ngecap terus blunder? Iya, pernah. Kejadian apa? Pernah presentasi proposal. Terus Itu gue benar-benar ngeblunder, ngucap gue kayak apaan tahu, dan tim itu partner gue yang langsung abis itu, lu ngomong apa sih ya kan, abis itu noel kaki gue, lu ngomong apa sih gitu loh. Kayak, terus gue tuh kalau udah blunder gue suka ngomongin yang diulang-ulang. oh gitu. Tadi gue udah ngomong tapi gue ulang lagi. Itu pertama, ngomong diulang. Yang kedua, ketika dia ngejelasin, si klien ngejelasin sesuatu, padahal itu udah dijelasin, tapi gue ngulang. Ya tapi gue tanya lagi. Anjing sama lagi. Ulang nanya lagi. Lu mohon maaf mas, tadi ini berapa attendance yang datang? Oke, kan dikasih sama mas 1.000. Oh iya maaf, tadi saya ini. Kalau gue gini. Mas, saya mau tanya, nanti mekanisme perjalanan gimana? Terus gue biasanya ngulang tuh. Jadi maksudnya pertanyaannya adalah gimana mekanisme itu, pada mikir. Gimana ya? Nah itu jadi tapi ya gue pernah yang namanya ngadepin klien gitu ya, kondisinya event udah mulai gitu kan, terus produksi gue masih banyak yang belum selesai. Oke. Ketika itu gue harus menghadapi sosok seorang klien gitu kan, yang notabene sebenarnya dia udah panik, dia udah stres gitu kan. Iya. Nah, itulah punya yang namanya harus ilmu ambil hati. Itu ilmu ambil hati. Ilmu ambil hati itu adalah mulai dari lu bertanya-tanya dulu nih tentang dirinya dia. Oh iya. Iya kan? Anjir. Gue dari situ Pak belajarnya. Jadi gini. Klien kan udah mulai sibuk ya, panik kan. Wah, ini gimana nih? Belum selesai. Produksi belum Stagger di mana-mana. Stagger di mana-mana. Ini belum pasang ya kan. Nah, solusinya sebenarnya adalah ajak dia untuk keluar dari zona venue yang tadi itu tadi. Ya kan, zona venue tadi yang lagi pada sibuk, tukang-tukang lagi pada kerja ya kan. Kita ajak dia keluar dari zona itu, kita ajak dia kemana? Ke kafe kah, atau ke coffee shop kah gitu ya kan, untuk kita lepaskan dulu nih beban dia. Mulai dari situ barulah kita ajak tanya-tanya tentang dirinya dia gitu. Itu seriusan lu? Serius, Anjir Pak. sih. Tanya-tanya tentang diri dia. Lu tuh tinggal di mana mas? Lu tuh di mana? Ini di mana? Udah berapa lama sih kerja di sini? Atau basa-basi yang yang bikin dia supaya banyak untuk cerita tentang dirinya dia. Ya memang sih ilmu basa-basi ya namanya ya. Cuman kadang-kadang klien itu suka yang namanya dia suka cerita tentang dirinya dia gitu. Kayak misalnya gitu kan, lu lihat dia pakai AirPods misalnya. Wah, itu AirPods tahun berapa mas? Oh iya. Kan? Ini saya juga punya tuh, tapi yang tipe yang lama gitu. Oh iya. Menanya-nanya tentang diri tapi bukan untuk meninggikan kita ya, tapi lebih ke arah bertanya-tanya supaya dia lebih teralihkan cerita tentang dirinya dia. Karena dia begitu kita korek-korek dirinya dia tuh lebih seneng. Karena gini, ketika kita ngomong sama lawan bicara, orang tuh lebih seneng cerita tentang dirinya dia. Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, jadi artinya gue lebih ke arah bukannya gue mencari tahu tentang kehidupan pribadi dia ya. Betul, itu kan materi pembicaraan lu. Nah, tapi yang lu maksud kan adalah lu mengalihkan perhatian dia. Nah, itu sebenarnya. Iya kan? Itu sebenarnya hanya mengalihkan perhatian dia dari situ tadi gitu kan. Nah, mulai dari situ ya kan, udah selesai dari situ kita udah dapet tuh dia kayak udah banyak cerita ya kan. Akhirnya kita kayak bisa ngambil hatinya dia lah. Kita tahu orangnya gimana nih orang nih. Karena memang kadang-kadang treatment kayak gitu juga nggak bisa kita jadiin patokan ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang udah kalau kesel ya kesel aja gitu. Lu ngapain lu nanya gue gitu kan? Kayak gitu. Kalau kayak gitu mah ambil kaki 1.000 aja lu kabur ya kan. Udah gimana Heru ya kan? Kabur udah, jangan ada di venue aja pokoknya, di luar kayak lu ngapain. Padahal sebenarnya karena itu juga belum tentu salah lu. Iya, bukan salah dia kan. Nah, udah lu dapetin hatinya ya kan. Udah tuh kepala dia mulai dingin kan. Begitu udah mulai kepala dingin, kita ayo ajak dia masuk lagi, kita lihat kan gimana situasi keadaan di dalam gitu kan. Once ketika dia masih
masih berpikir gitu kan, ini bakal nggak selesai panik nih gitu, masih panik panik gitu kan, malah nggak selesai. Nah lu saatnya menenangkan dia gitu kan. Nah menenangkan dia dengan cara omongan yang kita yakinkan dia gitu, dengan timeline yang ada gitu loh. Tenang mas, yang ini part ini kondisinya begini. Ada waktu itu part yang memang tidak mungkin kita harus ganti gitu loh. Cuman ya akhirnya karena tadi kita sudah dapat ambil hatinya gitu kan. Tapi ini nggak bisa kita ganti, tapi kita akan buat rapih. Gitu. Kita akan bikin ini jadi lebih tegak dan lebih rapih. Jadi nggak kelihatan cheapy lah, nggak kelihatan murahan gitu kan. Nah itu yang harus kita yakinin ke dia gitu kan. Oke, kata dia, kalau emang nggak bisa diganti nggak apa-apa, tapi gue maunya begini ya. Tapi ya seperti lo bilang, lo kelihatan tegak, rapih dan begini. Oke siap mas. Dan itu harus kita buktiin. Gitu. Jangan sampai udah kita still yakin begitu ya kan ke dia, terus ternyata nggak. Ya hasilnya sama-sama aja. Itu sama bunuh diri. Nah kayak gitu sih. Berarti maksudku gini, kalau berarti itu ilmu psikologis dong. Ya. Artinya gini, kalau seandainya lu belum kenal dengan klien itu secara as a personal gitu ya, atau lu belum bisa ngambil hatinya dia, step di mana lu mau meyakinkan dia atau menenangkan dia itu nggak akan mempan. Betul. Itu nggak akan mempan. Jadi lu sebagai ayah harus secara intouch personal dulu, lu ambil hatinya dulu. Kalau dia panik kemudian lu tenangkan, itu pasti akan jauh lebih efektif. Iya. Ilmu baru untuk AE. Cari atau ambil hatinya. Baru juga sih emang gitu semua gue rasa. Tapi kalau gue tuh, kalau gue bahaya sih, kalau gue lebih parah sih. Kalau gue suka blundernya tuh gara-gara gue kan suka menawarkan angin-angin surga ya. Itu yang bahaya pak. Angin-angin surga itu tuh yang bahaya. Gue tahu hari lagi presentasi. Itu ada di konten gue tuh, di video yang gue bikin tuh. Kan gue bikin sketsa tuh. Itu nyata tuh, itu kejadian nyata. Jadi gue lagi meeting, terus ada klien gue bilang kita mau makan malam di Ahpong. Wah langsung gue tembak. Oh bisa bu, nanti kita setting area itu khusus buat kita. Kita kasih audio, kita kasih screen. Terus temen gue ginjek kaki gue gitu. Gue bilang, udah santai aja. Begitu keluar meeting, gue tanya, kambing, lu tahu nggak Ahpong itu apa? Gitu. Hah? Lu pernah ke Ahpong nggak? Enggak. Apa? Ahpong tuh food court katanya. Hah? Food court? Food court mana bisa digabung-gabungin? Wah kambing. Gue suka blundernya gitu tuh. Cuman lebih baik minta maaf kan daripada minta izin. Ya akhirnya ya udah, wah ini ternyata harusnya bisa, tapi sekarang udah nggak bisa gue gitu. Ya itu makanya itu bahaya banget sih memberikan angin surga ya. Lebih baik lu memberikan angin yang nggak surga, tapi kenyataannya surga. Angin nggak surga, tapi kenyataannya surga. Contohnya? Ya misalnya aja gini, lu bilang kan ke dia, misalnya kayak contoh case lu tadi kan, Ahpong. Nanti Ahpong ini kita cuman bisa booking tempat, ya kan? Seandainya booking tempat, booking tempatnya khusus lah untuk nanti para customer datang di situ. Kita kasih satu tempat ya bisa ngumpul, karena ya better sih tadi lu udah tahu ya di awal bahwa itu memang food court gitu. Tapi lu bilang kan gue nggak tahu. Ini nanti tempatnya kita bisa kumpulin bangkunya, mereka jadi ada tempat khusus gitu, lu blok ya kan. Nah pada saat real kenyataannya ternyata selain tempat itu udah bisa lu blok, lu bisa kasih sound, lu bisa kasih ini. Nah itu kan lebih baik kayak begitu. Ya lebih baik. Iya. Kenyataannya kan kagak bisa cong. Nah iya kagak makanya bisa. Lu akhirnya ya gue harus punya alternatif. Alternatif itu juga perlu juga. Iya. Artinya kalau seandainya gue nggak bisa, gue harus menyajikan solusi lain. Iya. Wah di Ahpong nggak bisa, tapi di Ahpong itu ada resto yang bisa dedicate booking. Kita pindahnya ke situ. Gitu. Daripada nggak jadi. Pokoknya intinya jangan pernah memberikan angin surga yang tapi ibaratnya tidak bisa diwujudkan. Realisasi lah. Makanya gue bilang lebih baik kita cuman menjanjikannya yang small dulu gitu kan, tapi pada saat real kenyataannya nanti pada saat lu udah tahu infonya udah jelas semuanya, materianya ada, baru lu bilang lagi ke klien bahwa nanti akan ada begini tambahannya. Itu jadi nilai poin plus. Oh ternyata selain ini dapat ini hebat nih mas IO ini. Apanya? Nggak ada, itu kan cuma ngomong doang saya. Tapi untungnya gini, tapi kalau menurut gue plusnya seorang AE itu adalah
mau itu kalau misalkan acaranya sukses, eventnya selesai sukses, itu yang dikenal benar-benar cuma AE-nya doang. Enggak lah. Kalau gue ngalaminnya gitu. Enggak. Maksud gue gini. Tahu klien itu kenalnya karena memang in touch-nya sama si AE. Pada akhirnya pada akhirnya tuh mereka mau repeat order lagi ke kita tuh ya karena AE-nya, bukan karena IO-nya. Iya. Si anjing muak. Dikat aja ya. Kambing. Tawain lo. Aing ngantuk. Ngomong, gue baru kali ini gue pakai tata bahasa tuh orang IO tuh beda lah ya. Kalau kemarin gue tuh vendor. Terus orang apa namanya? Special effect gitu kan. Cuman kalau ini wah gila. Lo subscriber ke 1020 1700-an lah. Belum nyampe. Kambing. Oke, gue di sesi terakhir untuk event talks gue kali ini. Di sesi terakhir ini gue kasih kesempatan buat terakhir aja ya. Iyalah. Cepet banget. Jangan lama-lama. Lalu ngomongnya ngantuk gitu, sejam gitu. Jangan lama-lama pusing gue juga. Nggak, masalahnya yang gue ajak ngobrol tuh pinter ngomong. Enggak, salah. Jadinya males gue. Biasanya kan gue yang pinter ngomong kan. Enggak. Nah, sesi terakhir gue kasih kesempatan untuk Heru kasih tahu kalau seandainya lu ada yang mau diskusi, konsultasi, atau mau pakai jasanya Heru sebagai akun eksekutif, bisa kontaknya. Nggak bisa, Pak. Kalau jual jasa jual Araya. Oh iya. Kalau lu pakai jasa Araya, lu boleh kontak karena boleh ya promosi. Boleh. Oke, ini kan waktunya buat berpromosi. Oke. Kontak lu di mana, Ru? Instagram pribadi Heru Hartanto. Lah, selebgram ya? Enggak. Rajin banget posting. Sumpah dah. Enggak. Saya enggak selebgram. Saya dipaksa jadi selebgram di kantor. Enggak, lu hampir tiap hari posting lu. Kagak, Pak. Mana ada saya posting tiap hari. Apa lihat aja Instagram saya, kagak pernah. Kalau Instagram Araya? Araya Group. Araya Group. Ya, @Araya Group. Ada lagi @.62. @.62. Nah, O-nya 2 belakang. O-nya 2 belakang. Nanti gua taruh di kolom deskripsi. Iya. Apa lagi? Kreatif. Kok banyak banget sih, Pak? Ya karena beda-beda, Pak. Beda-beda ini. Kan sama grupnya. Iya. Tapi udahlah, follow aja lah salah satu lah. Enggak, follow aja Heru Hartanto. Abis itu lu baru tanya-tanya sama dia. Iya. Kemarin kita sempat collab ya. Kita kerja sama bareng. Mahesa ada kerjaan virtual event dan itu seluruhnya disupport sama Araya Group. Araya Group. Ya. Thank you, brother. Siap. Senang kerjasama dengan Anda. Betul. Kita kemarin event virtual. Event virtual webinar dari salah satu corporate. Ya. Dan itu semuanya karena ini memang benar-benar teknis banget ya, teknis untuk virtual. Itu semua alat teknis desain dan segala macam tuh disupport sama Araya Group. Enggak desain. Karena desain Bapak ini. Bapak bukan nama-nama. Ya kan lu yang ngasih tahu gue ternyata bisa dibikin gitu. Kalau seandainya nggak dikasih tahu kan gue juga nggak tahu ternyata bisa bikin gituan. Kalau buat lu yang butuh webinar secara proper, hubungi Mahesa dulu. Iya. Hubungi Mahesa dulu baru hubungi Araya. Iya dong. Masa lu yang promosi? Ini kan konten gue. Kambing juga. Pak, saya gak dapet cuan dong kalau Bapak dulu. Ya kalau saya juga gak dapet cuan dong. Kita berantem aja apa nih? Oke. Sekian dulu event talks gue kali ini sama Brother Heru. Kalau lo suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, subscribe, notifikasi loncengnya jangan lupa dinyalain supaya lo bisa tahu konten gue yang berikutnya. Sip. Dari gue Ube. Di sini ada Heru. Keep your mind kreatif. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye bye.